warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Wah, kalian semua pada semangat ya. Ibu suka nih semangat kalian hari ini. Oke, tapi ibu lihat bangkunya belum pada rapih ya. Coba kita rapikan dulu yuk. Barisan yang paling kanan sudah rapih? Oke, sudah ya. Barisan yang paling tengah? Oke, sudah juga. Nah, barisan yang paling kiri? Oke, sudah rapi semua ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkah ya. Oke, ketua kelas silahkan pimpin doa. Amin ya robbal alamin. Nah, sekarang ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Coba kita cek teman sebangkunya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Oh, Malik. Malik kenapa tidak hadir? Oh, katanya Malik sedang sakit. Mari kita doakan untuk Malik supaya Malik lekas sembuh kembali. Nah, supaya Malik dapat belajar bersama kita lagi. Nah, ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Iya, Alfi? Iya, betul ya. Kemarin kita belajar tentang karakteristik uang dan pemanfaatan sumber daya alamnya. Nah, berkaitan dengan materi minggu kemarin, hari ini kita akan mempelajari materi tentang pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Dan kalian juga akan mempelajari mengenai puisi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini agar kalian dapat mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Nah, lalu kalian juga nanti akan mengidentifikasi ciri-ciri puisi, mengidentifikasi unsur intrinsik puisi dan membuat puisi. Nah, melalui materi ini juga diharapkan kalian menjadi seorang penyair, peneliti tumbuhan atau cita-cita yang lainnya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kalian akan mengamati contoh gambar pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kalian juga akan mengamati video membaca puisi, lalu kalian berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, setelah itu kalian akan membuat puisi dan membacakannya di depan teman-teman. Anak-anak, coba kalian amati gambar berikut ini. Iya, gambar yang pertama ada gambar apa ya? Iya, benar, gambar pegunungan. Nah, biasanya pegunungan ada di dataran tinggi. Nah, lalu yang di tengah ada gambar apa ya? Iya, gambar sawah. Nah, kalau sawah biasanya ada di dataran rendah. Nah, lalu gambar yang terakhir ada gambar apa ya? Iya, betul, gambar pantai. Nah, sumber daya alam yang ada di dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai biasanya bisa dimanfaatkan untuk kita semua. Coba pemanfaatan sumber daya alam yang ada di dataran tinggi ini biasanya dapat dimanfaatkan untuk apa saja ya? Iya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Reno, dapat dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan seperti teh, kopi, lalu sebagai objek wisata. Nah, biasanya masyarakat yang ada di dataran tinggi ini bekerja di bidang pertanian dan perkebunan. Nah, di sini siapa yang mau jadi petani? Menjadi pengusaha perkebunan? Wah, hebat ya. Lalu di dataran rendah dapat dimanfaatkan untuk apa saja? Iya, benar ya, apa yang dikatakan oleh Dani dapat dimanfaatkan untuk pertanian, peternakan, perindustrian, dan sebagai tempat permukiman penduduk. Nah, selanjutnya pantai. Pantai dapat dimanfaatkan untuk apa saja ya? Iya, benar, pantai dimanfaatkan untuk pembuatan garam, tambak ikan, objek wisata, dan lain sebagainya. Nah, mayoritas penduduknya bekerja sebagai apa? Iya, nelayan. Iya, kekayaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Nah, sumber daya alam ini ada berbagai macam. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, coba kalian amati gambar berikut ini. Ini gambar apa ya? Iya, gambar perkebunan sayur kol. Nah, perkebunan sayur kol ini termasuk ke dalam apa ya? Ada yang mau menjawab? Iya, Nanda?
Iya betul ya. Nah, kenapa perkebunan sayur kol ini termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Iya betul jawabannya Nanda. Nah, karena perkebunan sayur kol ini dapat dihasilkan kembali dalam kurun waktu yang tidak lama. Selanjutnya, coba kalian amati gambar berikut ini. Iya, ini gambar apa ya? Iya benar, gambar pengeboran minyak di lepas pantai. Nah, ini termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau yang tidak dapat diperbaharui? Ada yang mau menjawab? Iya, silahkan Nanda. Iya betul. Nah, kenapa minyak bumi ini termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Iya, tepat sekali, karena minyak bumi ini jumlahnya sangat terbatas, sehingga sumber daya alam ini akan habis dan sulit atau tidak mungkin untuk dihasilkan kembali. Nah, ketersediaan sumber daya alam ini memang untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, tetapi kita sebagai manusia itu harus melestarikan sumber daya alam agar dapat dirasakan manfaatnya oleh anak cucu kita nanti. Nah, di sini siapa yang tahu cara melestarikan sumber daya alam? Iya, Rehan? Iya, kata Rehan, dengan cara reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Nah, selain itu juga cara melestarikan sumber daya alam itu dengan cara tidak mencemari sungai, terus tidak menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau, dan selain itu juga kita harus menggunakan barang tambang sehemat mungkin. Baik anak-anak, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Oke, tidak ada. Nah, kalau begitu di sini Ibu mempunyai video membaca puisi yang harus kalian amati. Nah, coba kalian amati bagaimana cara membacanya ya. Keindahan alam. Betapa indahnya alam ini. Laut berombak-ombak. Awan berarak-arak. Udara segar bertiup-tiup. Aku berdiri di atas gunung. Aku berdiri di bawah langit. Untuk melihat keindahan alam. Keindahan dunia. Aku mempertaruhkan nyawa. Bertahan diri di atas gunung. Demi melihat keindahan alam. Keindahan ciptaan Tuhan. Ia bercerita tentang apa ya puisi tadi? Iya Raffi? Ia bercerita tentang keindahan alam. Nah, terus tadi bagaimana ya cara membaca puisinya? Iya Naila? Iya berbeda ya cara membacanya dengan membaca biasa. Suaranya lantang dan jelas, intonasinya ada naik turun. Nah, terus juga ada gerak tubuhnya dan membacanya dengan penuh ekspresi. Nah, adakah yang ingin bertanya tentang puisi? Iya Kiano? Baik, Kiano bertanya, jadi puisi itu apa sih Bu? Nah, ada yang mau menjawab pertanyaan dari Kiano? Iya Naila? Iya, tepat sekali ya. Jadi puisi itu merupakan suatu bentuk karya sastra dari hasil ungkapan pikiran, perasaan, dan mengandung pesan serta menggunakan bahasa yang indah. Nah, coba sekarang kalian perhatikan contoh teks puisi berikut ini. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri dari puisi. Yang pertama, puisi itu terdiri dari kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris. Nah, yang kedua, dari baris-baris tersebut akan terkumpul menjadi beberapa bagian yang disebut dengan bait. Nah, yang ketiga, itu memiliki keteraturan bunyi vokal yang disebut dengan rima. Nah, tetapi tidak semua puisi itu memiliki keteraturan vokal seperti AAAA atau ABAB. Nah, jika puisi tersebut memiliki keteraturan bunyi vokal, berarti puisi tersebut termasuk ke dalam puisi lama seperti pantun atau syair. Nah, sedangkan puisi baru itu tidak memiliki keteraturan vokal. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini siapa yang ingin mengulang kembali ciri-ciri dari puisi? Iya, Diana? Iya, tepat sekali ya. Lalu sekarang kita tentukan unsur intrinsik pada puisi. Nah, unsur intrinsik pada puisi itu yang pertama ada tema. Nah, tema ini bisa dilihat setelah kita membaca puisi. Nah, tema dari puisi tersebut yaitu keindahan alam. Nah, lalu selanjutnya yang kedua ada
rima. Nah, tadi rima sudah dijelaskan ya sebelumnya. Nah, jadi bagaimana rima dari puisi ini? Iya, tidak AB-AB. Nah, berarti puisi ini termasuk ke dalam puisi baru. Nah, yang ketiga ini ada diksi. Diksi ini adalah pemilihan kata. Kata-kata yang digunakan untuk membentuk makna yang ingin disampaikan oleh penyair. Nah, diksi ini juga dapat berupa kata yang bukan memiliki arti yang sebenarnya. Nah, yang keempat itu ada tipografi. Nah, tipografi itu adalah bentuk penulisan puisi. Nah, tipografi ini ditulis di rata kiri, tengah, atau kanan. Nah, bagaimana tipografi dari puisi ini? Iya, rata kiri ya. Lalu unsur intrinsik yang kelima itu ada citraan atau imaji. Nah, jadi pengimajian ini dapat berupa kata atau serangkaian kata-kata yang dapat memperjelas apa yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembacanya karena menggugah rasa imajinasi pembacanya. Nah, itulah unsur intrinsik pada puisi. Nah, di sini ada yang ingin menyebutkan kembali apa saja unsur intrinsik pada puisi? Iya, Naila? Iya, benar ya apa yang dikatakan oleh Naila. Ya, sekarang kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil ya. Nah, satu kelompoknya terdiri dari 4 orang. Ya, coba sekarang kalian duduknya secara berkelompok ya. Cari anggota kelompoknya masing-masing. Oke, sudah? Oke. Nah, sekarang ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3, dan yang ini kelompok 4. Ya, di sini Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok. Nah, di dalam lembar kerja kelompok ini terdapat teks bacaan yang harus kalian baca dan diskusikan untuk menentukan ciri-ciri puisi dan unsur intrinsik pada puisi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam lembar kerja ini. Nah, nanti jawabannya silahkan kalian tulis di sini ya. Oke, nah setelah diskusi, hasil diskusinya kalian presentasikan di depan teman-teman kalian. Bagaimana? Apakah ada yang belum bisa dipahami? Oke, sudah paham semua ya. Baik, kalau begitu perwakilan dari kelompoknya boleh maju ke depan ya untuk mengambil lembar kerjanya. Oke, bagaimana? Sudah dapat semua masing-masing kelompok? Iya, jika sudah, sekarang kalian silahkan untuk berdiskusi. Anak-anak boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Sudah? Oke, sudah. Nah, sekarang kalian secara individu akan membuat puisi dengan tema sumber daya alam. Nah, di sini Ibu akan membagikan lembar kerjanya ya. Nah, di dalam lembar kerja ini terdapat langkah-langkah yang dapat membantu kalian untuk membuat puisi. Nanti kalian tuliskan puisinya di kertas kosong yang akan Ibu berikan ya. Nah, setelah kalian membuat puisi, kalian bacakan di depan teman-teman kalian. Oke, apakah semuanya mengerti? Iya, baik. Ibu langsung saja ya bagikan LKPD dan kertas kosongnya. Nah, kalau begitu kalian boleh mengerjakan dari sekarang ya. Iya, apakah ada yang ingin bertanya terkait pembelajaran hari ini? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, di sini Ibu akan bertanya kepada kalian. Nah, siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Iya, Diana? Oke, benar ya. Nah, jadi pembelajaran hari ini tentang pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui, lalu mengenai ciri-ciri puisi, unsur intrinsik puisi, dan membuat puisi. Iya, di sini Ibu mempunyai soal evaluasi yang harus kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Baik, Ibu langsung bagikan saja ya soal evaluasinya. Iya, sudah dapat semua soal evaluasinya? Baik, jika sudah, waktu pengerjaannya selama 10 menit ya. Boleh dikerjakan dari sekarang ya. Iya, sudah selesai semuanya? Iya, jika sudah, yuk kita tukarkan jawabannya dengan teman sebangkunya. Sudah? Oke, kalau begitu kita bahas bersama-sama ya. Iya, apakah ada yang betul semua? Wah, hebat. Apakah ada yang salah satu? Oke, baik. Alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, bagaimana kesan pembelajaran hari ini? Siapa yang ingin mengungkapkannya? Iya, Diana, silahkan. Wah, kata Diana,
tidak mengantuk. Ada lagi? Menyenangkan dan mudah dipahami. Alhamdulillah ya. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Nah, untuk tugas di rumah, kalian mencari satu puisi lalu identifikasi unsur-unsur intrinsik pada puisi tersebut. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang persebaran sumber daya alam hayati dan makna puisi. Baik, terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyimak pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas untuk pimpin doa. Amin ya robbal alamin. Baik, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Hati-hati kalian di jalan ya.